Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di sharing subuh Ramadan bersama anak Indonesia. Dan Alhamdulillah pagi ini kita sudah masuk hari ke-26 di bulan Ramadan. Berarti kita sudah benar-benar di penghujung Ramadan banget nih teman-teman semuanya gitu ya. Semoga semangat teman-teman itu makin menggebu karena kita sudah di penghujung Ramadan banget ya. Udah tinggal 4 hari lagi nih teman-teman semuanya gitu. Jangan sampai ketika kita sudah di penghujung Ramadan, malah kita kendor gitu. Kendor dalam bentuk ibadah, dalam bentuk aktivitas dalam kebaikan-kebaikan lainnya gitu. Jangan sampai kendor gitu. Seperti hanya kayak waktu itu pernah ya kita singgung tentang awal-awal terawih gitu kan, saf kita bisa di belakang karena saking penuhnya. Tapi makin ke sini, makin ke tengah, makin mau ke akhir Ramadan, saf kita udah di depan karena yang tadinya di depan udah mulai pada berguguran. Jangan sampai kita semuanya ya ketika di penghujung Ramadan malah kita fokusnya itu udah beda gitu. Fokus kita udah bukan ke eh, apa ibadah di bulan Ramadannya, tapi udah beda ke persiapan, udah fokus pada ke persiapan Lebaran, bikin kue kering sampai lupa waktu misalnya. Tapi karena saking asiknya, tahu-tahu udah sore, tahu-tahu udah mau maghrib, kemudian sibuk memilih persiapan baju Lebaran, pergi ke mall, belanja baju, belanja sendal, dan lain-lain. Tahu kita rela bermacet-macetan gitu, tapi ketika sampai di rumah, kita udah lelah dan mau ibadah pun itu udah males ya, karena pengennya ketika capek ya pengennya tidur gitu, istirahat udah gitu. Jangan sampai kita seperti itu ya teman-teman semuanya. Semoga di penghujung Ramadan ini kita makin gaspol, gaspol dalam hal kebaikan, gaspol dalam ibadah, dalam segalanya gitu ya, dalam kebaikan pastinya. Karena kebaikan sekecil zarah pun di bulan Ramadan ini dilipat gandakan, bukan hanya kebaikan ya, dosanya pun dilipat gandakan gitu. Jadi ayolah teman-teman kita gaspol dalam hal kebaikan. Nah, seperti hanya sering subuh pagi ini itu juga termasuk dalam hal kebaikan bagi teman-teman yang hadir di sharing subuh pagi ini. Insya Allah ya itu pun dapat eh, berkahnya gitu. Baiklah teman-teman semua, sharing subuh Ramadan pagi ini bersama Mbak Faiza akan sharing tentang surat Al-Muzammil. Nah, kemarin di flyer kita ambil ayat ke-6, tapi nggak tahu nih Mbak Faiza mau sharing yang ayat ke berapa, ya, belum tahu, cuma kemarin kita ambil surat Al-Muzammil ayat 6 itu buat reminder bahwa kita pagi ini akan bahas surat Al-Muzammil. Mangga kepada Mbak Faiza ya, waktu dan tempat kami persilakan Mbak. Jangan lupa untuk kenalan dulu Mbak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nifa, makasih banyak untuk perkenalannya dan juga udah ngomporin untuk ikutan sharing. Jadi bisa memaksimalkan waktu di pengunjung akhir Ramadan dan juga saya jadi lebih terdorong untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, di sini saya pilih surat Al-Muzammil karena sebenarnya bukan lebih ke ayat ataupun surat favorit, tapi penasaran karena ada beberapa momen yang saat saya lagi males, itu tuh tiba-tiba yang kebuka surat Al-Muzammil. Terus waktu pas Mbak Nifa, ngajakin, wah ini maksudnya bisa jadi kesempatan juga momen buat diri sendiri ya untuk lebih menggali surat Al-Muzammil. Dan alhamdulillah melalui adanya sharing subuh, saya jadi banyak baca-baca juga dan juga mendengarkan ceramah tentang surat Al-Muzammil. Nah, di sini saya akan lebih banyak sharing di ayat awal sama ayat akhir sih. Ini saya coba sharing screen-nya ini kali ya, Mbak, ayat Qur'annya aja ya. Ya. Mau share screen.
Bisa, Mbak? Oke, sebentar. Oke, udah kelihatan, Mbak. Sudah kelihatan ya? Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas surat Al-Muzammil, yaitu surat ke-73. Di sini saya bakal lebih seri mengacu dari yang saya baca, itu tafsir Al-Misbah. Terus kalau kita bicara tentang surat Al-Muzammil ini surat Makkiyah. Jadi sebenarnya ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa waktu pas ayat-ayat awal Makkiyah, ayat-ayat terakhir itu Madaniyah. Tapi ada beberapa ulama juga yang berpendapat bahwa Al-Muzammil ini surat Makkiyah. Kenapa diidentifikasikan sebagai surat Makkiyah? Karena surat ini turun saat Nabi berdakwah dan juga konteksnya mengingatkan akan kesabaran dan juga kekuatan ya untuk menghadapi kaum musyrikin. Dan beberapa ulama juga nih berpendapat bahwa Al-Muzammil adalah surat yang turun di awal-awal Rasulullah ya menempuh kenabian dan juga dari dakwah yang tertutup menjadi dakwah yang terbuka. Jadi semakin banyak kecaman-kecaman di masa itu. Terus kalau kita melihat dari konteks suratnya, di surat Al-Muzammil ini sebenarnya merupakan sebuah bekal ya, bekal bagi para pendakwah, bekal bagi nabi, karena di isi surat ini tuh banyak mengingatkan bahwa dengan beban yang berat itu tuh pasti bakal banyak gangguan ya, tapi selalu butuh recharge, selalu butuh penguatan dari segala permasalahan-permasalahan yang ada. Dan kalau misalnya tadi bicara tentang surat-surat awal, itu tuh surat-surat awal itu sebenarnya dari segi konteksnya adalah benar-benar pembekalan buat Nabi. Kalau misalnya surat awal-awal itu kan yang pertama kita bicara ada Iqra, bacalah, yang kedua itu surat yang kaitan dengan akhlak Nabi, dan yang ketiga kalau misalnya seandainya ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa Al-Muzammil ini surat yang turun paling ketiga paling awal, ini berbicara tentang pentingnya sholat malam. Karena Rasulullah akan diberi tugas berat dan penekanannya adalah pada pembekalan jiwa. Terus juga dari sisi kandungannya ya, di surat Al-Muzammil ini yang pertama ini fokusnya adalah kepada seruan yang memuat taklif. Jadi ada beban dan tugas, dan juga untuk selanjutnya adalah persiapan untuk menjalankan taklif tersebut. Itu. Dan kita beralih ke ayat 1. Di ayat 1 ini, Al-Muzammil, sebenarnya banyak ulama yang menafsirkan orang yang berselimut itu ada berbagai macam konteks ya. Ada ulama yang menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan berselimut itu memang beneran berselimut gitu. Ada juga ulama yang menyampaikan yang dimaksud dengan berselimut itu adalah kayak selubung kenabian. Dan ada juga yang ulama menyampaikan makna berselimutnya ini emang dalam konteks kayak membungkus diri dengan selimut. Jadi ada beberapa ulama yang menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan berselimut ini konteks ayat 1, jadi wahai orang berselimut, ayo bangkit dan memberi peringatan. Ada juga yang konteksnya tuh wahai orang yang berselimut dengan selubung kenabian, maka ayo laksanakan tugasmu. Ada juga yang menafsirkan Al-Muzammil ini yang berselimut sebagai sebenarnya panggilan mesra dari Allah untuk menggambarkan kedekatan hubungan dengan Nabi, dengan Rasulullah. Jadi ada beberapa juga kebiasaan orang-orang Arab ya di masa itu yang memanggil itu dengan istilah gitu, kayak Abu Hurairah. Terus juga ada beberapa yang dengan kebiasaan-kebiasaannya disebut jadi dengan panggilan.
Terus di sini ayat selanjutnya adalah mengajak kepada malam hari ya untuk sholat, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu secara perlahan-lahan, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Nah, di sini saya sambil baca juga ya catatan. Jadi ada seruan juga kata kum ya. Makna kata kum ini adalah bangkit secara sungguh-sungguh atau secara sempurna. Qumil lail, bangun di waktu malam, jadi bangun secara sungguh-sungguh, bangun secara menyeluruh untuk bangkit di waktu malam, kecuali sedikit dari malam itu. Dan di sini dijelaskan, disebutkan setengah malam itu bisa ya sekitar 5-6 jam ya, atau kurang sedikit dari setengahnya atau tambahan setengahnya. Tapi sebenarnya tidak diperintahkan untuk secara menyeluruh ya semalaman. Terus yang menarik dari ayat-ayat awal ini, di samping sholat malam, juga ada seruan untuk membaca Quran. Dan waktu pas saya merujuk di tafsir Al-Misbah ini, ternyata tuh yang dimaksud tartil itu tuh linguistiknya hampir sama dengan istilahnya penyebutan untuk gigi yang rapih dan lurus. Jadi ketika membaca Quran ya dengan tartil, itu artinya membaca Quran dengan perlahan-lahan dan juga dengan rambu-rambunya. Berhenti di saat yang tepat dan juga membaca di saat yang tepat juga untuk rambu-rambunya. Dan Allah juga tuh sebenarnya kenapa mengajak untuk sholat malam, untuk Nabi bangkit, Rasulullah bangkit, dan juga mengerjakan sholat malam dan membaca Quran, karena untuk mempersiapkan diri bahwa Rasulullah itu akan mendapatkan tugas yang berat. Makna beratnya juga kalau misalnya dari kata ulama bisa berbagai macam penafsiran sih. Ada yang para ulama berpendapat makna berat itu lebih ke perasaan Rasulullah yang sangat-sangat berat ya. Waktu pas pertama mendapatkan wahyu kan Rasulullah benar-benar bercucuran keringat. Dan bahkan kalau misalnya Rasulullah tuh setiap mendapat ayat ancaman tuh benar-benar merasa berat sekali, bahkan menutup wajahnya. Terus juga makna berat lainnya adalah bahkan kalau misalnya kita ngelihat dari ayat Quran lainnya, yang seandainya Quran itu diturunkan kepada sebuah gunung, itu tuh gunung aja nggak sanggup gitu. Sehingga itu juga yang di makna lainnya dari yang perkataan yang berat kepadamu. Gitu. Terus dan untuk menyeimbangi ya, untuk membalance yang suatu beban yang berat itu tuh Allah mengajak Rasulullah untuk sholat malam dan juga membaca Quran. Karena dengan mendekatkan diri pada Allah itu kayak meringankan tugasnya gitu. Beban yang berat, tapi kalau misalnya rely ke Allah, semuanya akan ringan. Dan karena berat juga yang akan ditanggung dan bobotnya banyak, maka perlu persiapan mental. Jadi istilahnya tuh sebelum untuk nge-recharge diri ya, atau untuk persiapan mental yang kuat untuk menanggung perjalanan-perjalanan selanjutnya, caranya adalah supaya tugas menjadi ringan adalah berserah diri ke Allah melalui yang sholat malam itu dan juga membaca Quran. Dan kenapa disebutkannya malam? Karena malam itu tuh lebih tenang ya. Dan juga ketika orang di waktu tenang itu lebih bisa berkontemplasi, lebih bisa memahami, lebih bisa fokus, dan lebih bisa
memprioritaskan. Dan di sini ada juga ya, penyebutan untuk mengingat nama Tuhannya Tabakal. Tabakal itu artinya memutus semua hubungan. Jadi memutus semua hubungan itu dalam hal ini adalah memutuskan hubungan kayak, distraksi-distraksi ke sekitar dan lebih menghubungkan diri ke Allah. Jadi kalau misalnya sekalipun kita punya aktivitas, yang dimaksud tabakal itu, kaitkan aktivitas itu dengan Allah. Meskipun sibuk, tapi tetap fokus ke Allah sebagai, niat dan juga tujuannya. Itu untuk penjelasan ayat-ayat awal ya. Ayat-ayat awal itu lebih mempersiapkan bekal untuk beban yang berat di selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita ngelihat ayat-ayat selanjutnya lebih banyak terhadap ini ya, peringatan. Dan di sini saya mau langsung loncat aja ke ayat terakhir. Nah, jadi waktu pas tadi kan yang ayat awal itu lebih ke ayat pembekalan, terus selanjutnya adalah, diceritakan tentang ancaman-ancaman gitu ya, konsekuensi-konsekuensi, dan di ayat terakhir itu sebenarnya menariknya juga, berkaitan juga dengan ayat-ayat awal yang dibahas. Kalau ayat awal kan tadi ngebahas tentang sholat malam, di sini juga, dibahas kembali. Dan yang menarik sebenarnya, untuk yang ayat terakhir itu, bahwa sebenarnya tuh, ayat ini menekankan bahwa adanya alternatif-alternatif lainnya, bukan hanya sholat malam. Jadi kalau misalnya kita lihat di ayat di sini ya, tentang ada penyebutan kata sabil. Sabil itu, maknanya adalah jalan-jalan yang kecil gitu. Jadi kalau misalnya mendekat ke Allah itu tuh ada banyak jalan yang bisa dilakukan, gitu. Cari jalan menuju Allah itu banyak banyak jalan yang bisa dilakukan. Bisa di antaranya misalnya melalui sedekah, melalui bangun malam, dan ada berbagai macam opsi-opsi alternatif yang bisa kita lakukan yang juga dijelaskan di ayat selanjutnya, di ayat 20. Coba. Di ayat 20 ini disampaikan berbagai macam alternatif ya untuk mendekat ke Allah, jalan ke Allah. Ada yang memang mampu untuk sholat malam, tapi nggak semua orang juga bisa punya kondisi yang dengan mudah sholat malam. Contohnya adalah ada yang bisa bekerja, ada yang mau ngemban tugas, sehingga ada alternatif-alternatif lainnya juga selain sholat malam yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah membaca Quran dan juga berperang di jalan Allah, terus juga mencari karunia Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, dengan sedekah juga ya. Dan di sini yang menarik juga tuh dari sekian banyak opsi-opsi ibadah yang bisa kita lakukan untuk mendekat ke Allah, kalimat terakhirnya adalah kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya sebagai balasan yang baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di sini yang jadi highlight adalah meskipun kita melakukan banyak kebaikan, tapi kita juga tuh memiliki dosa juga. Dan dengan adanya dosa-dosa tersebut tuh, yang paling penting adalah mendapatkan ampunan dari Allah. Seperti itu. Jadi, untuk mendekat ke Allah itu dengan beribadah dan juga memohon ampunan Allah agar diampuni dari segala dosa-dosanya.
Oke, itu. Sekian Mbak Nifah catatan dari saya. Baik, terima kasih banyak Mbak Faiza atas sharingnya pagi ini. Alhamdulillah diingatkan kembali ya tentang surat Al-Muzammil. Boleh nanya sedikit Mbak Faiza? Apa tuh Mbak? Kalau nggak berat-berat kok, ini sharing aja gitu. Tadi kan Mbak Faiza bilang ya tentang surat Al-Muzammil ini ada kesan gitu ya. Apa yang berkesan dengan surat ini nih buat bagi Mbak Faiza gitu. Dan ya itu aja dulu Mbak. Iya, kalau refleksi buat saya itu adalah kadang tuh kalau saya tuh ngerasa berat ya sebagai muslim gitu. Beratnya tuh bukan berat dalam menjalankan ibadah, tapi kadang kayak di lingkungan itu kan nggak semuanya menerapkan agama Islam, terus juga dalam hal ya ibadah ke lingkungan lah, khususnya lingkungan kerja, banyak tekanan gitu, dan juga tantangan-tantangan hidup. Dan untuk supaya punya bekal yang kuat dan supaya bisa benar-benar optimal jadi muslim ya, kunci utamanya adalah dengan nge-recharge sholat malam dan juga dengan banyak-banyakin baca Quran. Kalau refleksi buat saya itu, karena bisa jadi ya memang kita beban yang berat karena nggak meluangkan waktu ya untuk sholat malam gitu. Maksudnya sehari-hari padat banget, deadline, kerjaan, yang dilakukan tuh kayak rodi gitu ya. Tapi bisa jadi ya karena selama ini kita hanya ngandalin diri sendiri, nggak berusaha nggak tanpa berusaha libatin Allah gitu ya. Iya, tanpa ngelibatin Allah. Berusaha optimal jadi muslim, tapi optimalnya tuh nggak apa ya, optimal ikhtiar sendiri gitu. Usaha fisik kayak rajin sholat gitu ya waktu pas ataupun ibadah sunnah, tapi nggak berusaha untuk beneran connect gitu. Padahal kalau misalnya kita ngeliat connect itu yang bener-bener connect emang waktu pas malam hari sih, waktu pas yang bener-bener tenang. Kadang kalau misalnya kayak di siang hari ataupun lagi saat banyak jadwal gitu kan, sholat juga kan mau coba Ngebut. sholat husu, tapi malah jadi kepikiran macem-macem gitu. Misalnya izin sholat 5 menit, tapi jadi kepikiran juga mau sholat, aduh ditungguin sama yang lain nih, gitu. Baru takbir aja udah keingetan, aduh kira-kira cukup nggak nih waktunya buat sholat, aduh ini, aduh itu gitu ya Mbak ya. Kadang ketika siang hari gitu ya, sholat ibadah gitu ya, baru takbir, kadang ada sesuatu ya, misalnya kita lagi nyari barang gitu ya, ketika belum sholat kita nggak ingat naruh barang itu di mana, tapi ketika kita sholat gitu ya, kita pasti tiba-tiba ingat. Suka gitu nggak Mbak? Iya, kayak apa ya Mbak Nifa, kayak aduh ini belum bayar kemana ya gitu ya. Iya, godaan banget gitu ya Allah ya Rabbi. Iya. Sama kayak kalau mau punya mental yang kuat tuh kuncinya di sholat malam. Kalau dengar-dengar dari tafsir tuh, jadi kalau misalnya kayak muslim seorang muslim pingin punya hidup yang beneran balance, punya mental yang inilah ya, nggak gampang ketiup-tiup angin, kuncinya itu di sholat malam. Karena Rasulullah aja tuh sebelum menjalankan dakwah yang terang-terangan itu sama Allah tuh udah dikasih bekal. Bekalnya tuh kayak to-do list gitu kan, kayak apa istilahnya, kayak orang mau ujian atau mau tempur itu kan ada trainingnya ya, ada pembekalan apa yang perlu dilakukan, dan Allah tuh udah ngasih tahu tipsnya dengan surat Al-Muzammil ini. Benar. Jadi saya juga pernah punya pengalaman gitu ya, ketika saya rajin. Kenapa bisa rajin sholat malam gitu ya? Karena saya sedang dalam keadaan down. Kadang kan kita benar-benar mendekat ke Allah ketika kita dalam titik rendah gitu ya, dalam titik sedih, entah itu kita sedang diuji apa gitu ya. Kita baru mendekat, itu baru rajin mendekat. Tapi baiknya Allah gitu ya, Allah ya terima aja gitu, terima kita gitu.
tidak marahin kita gitu. Justru kalau bagi saya ketika diuji gitu, itu tuh peringatan bahwa interaksi aku dengan Allah itu udah rada jarang nih, udah rada berjarak nih. Jadi sama Allah disentil, diingetin lagi, kamu udah rada jauh nih dari aku, ayo mendekat lagi gitu. Itu kalau yang saya rasakan gitu ya, Mbak. Dan tadi kan Mbak Faiza bilang juga ya, ketika sholat malam itu kan bikin tenang gitu ya, Mbak ya. Jadi ingat kata guru saya gitu ya, salah satu guru saya, beliau bilang gini, ketika malam suara hati itu lebih nyaring, suara hati kita gitu. Jadi kita berdoa dengan sepenuh hati itu di malam hari itu enak banget, tenang, suasana sunyi gitu. Jadi suara hati kita itu lebih nyaring terdengar gitu ketika sholat malam. Dan ketika kita sholat malam gitu ya, kita mau nangis pun itu tuh rasanya enak banget, plong gitu. Jadi ketika kita sedih, kita sedang ngalamin suatu hal, suatu ujian dari Allah, ketika kita bawa ke sholat malam, itu rasanya kita lega, walaupun kita itu belum dapat solusinya gitu ya Mbak ya. Tapi ketika kita ngadu ke Allah tuh rasanya enak banget ya nggak Mbak? Iya, benar banget Mbak Nifa. Kayak apa ya? Apa namanya? Awalnya kayak pikiran ataupun si dada tuh kan sesek gitu ya. Banyak masalah, tapi waktu pas udah ya udahlah pasrah ke Allah. Tugas kita mah ikhtiar, terus juga berdoa. Mau kayak gimana-gimananya dibalikin ke Allah. Itu jadi beneran kayak berpindah gitu loh Iya, bebannya. iya. Iya, benar. Aku ngerasain banget itu, Mbak, benar-benar. Oke, baik, terima kasih Mbak Faiza. Mangga teman-teman ya yang mau sharing, yang mau nambahkan, mau bertanya, silakan. Di sini ada Mas Andi, ada Pak Heru. Mangga Mas Andi, Pak Heru. Dan di sini sebenarnya kita juga sudah diingatkan ya Mbak Faiza, udah disadarkan di ayat ke-7, sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang gitu kan. Kan kita siang hari itu urusan dunia dulu gitu kan. Banyakan kan gitu, kita hanya Allah itu minta waktu untuk menghadap Allah itu kan cuma 5 waktu kan. Ke siang hari kan cuma dari subuh, dohor, asar gitu kan. Itu siang hari cuma berapa sih kalau misalnya sholat paling lamanya kita 5 menit 10 menit gitu kan, itu hanya itu gitu kan. Yang lainnya kan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang termasuk ke duniawi gitu. Nah sedangkan di malam hari gitu ya, Allah itu kepengen kita itu mendekat kepadanya gitu ya, untuk memperkuat hati kita gitu ya. Ketika hati kita kuat, benar kata Mbak Faiza, mau ada apapun kita nggak bakal goyah gitu, mana hati kita kuat. Dan satu poin tadi yang Mbak Faiza sampaikan, ketika kita merasa capek, merasa jenuh segala macam, bisa jadi karena sholat kita itu kurang gitu. Itu satu poin buat aku banget. Oh iya ya, aku bakal ngecek nih. Terima kasih banyak Mbak Faiza pengingatnya, remindernya ya tentang Terima sholat. kasih Mbak Nifa udah diajak. Mbak Faiza sendiri ada nggak nih tips-tipsnya buat biar kita teh semangat untuk sholat malam gitu ya. Kadang saya cuma pernah ngalamin ketika pengen sholat malam gitu udah diniatin, bangun nih, kebangun jam 2 ntar baru jam 2 bangun lagi jam 3 ntar masih ada waktu. Kadang suka menunda-nunda seperti itu. Nah bagaimana ini, ada nggak tips-tips dari Mbak Faiza biar ketika bangun langsung gitu? Sebenarnya saya juga masih struggle sih Mbak Nifa untuk ini. Jadi masih belajar juga. Mungkin di sini ada yang bisa sharing ya. Gimana sih tips bangun malam? Cuma kalau misalnya ngelihat di yang paling logisnya adalah tidur cepet supaya bisa bangun. Tidur cepat biar bisa bangun sepertiga malam gitu ya. Itu mungkin di sini ada yang bisa sharing, soalnya saya juga struggle nih Mbak Nifa. Siapa tahu ada yang bisa menambahkan. Salah satunya mungkin itu ya Mbak ya, salah satunya itu kita tidur di awal gitu ya, jam 9 kita udah maksimalkan udah bisa tidur gitu. Saya pernah baca di buku gitu ya, saya lupa buku apa gitu, saya lupa. Ketika kita mau sholat tengah malam itu sebenarnya ada beberapa tali ya, tali pengikat, tali setan atau tali apa gitu, saya lupa banget itu tuh apa gitu ya. Jadi ketika kita bangun satu tali sudah terlepas. Nah ketika kita mau beranjak wudhu, satu tali lepas. Kita udah wudhu, satu tali lepas, dan sampai kita sholat malam itu semua tali itu udah terlepas gitu. Jadi ketika kita baru mau sholat malam itu kita kayak ada tali-tali pengikat, diikat gitu biar kita tetap aja tidur gitu.
Saya teh lupa itu teh saya baca buku apa gitu, saya lupa banget. Mungkin bagi teman-teman yang ingat ya tentang kita teh kayak diikat nanti ketika kita wudhu tali itu teh lepas gitu. Mungkin teman-teman bisa share ya di kolom chat maupun di grup Telegram. Ini ada pertanyaan dari Mas Hadi. Dari Mas Hadi pertanyaannya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta saran bagi orang-orang yang belum terbiasa tahajud dan curhat sama Allah di malam hari. Ada nggak Mbak Faiza? Ini kayaknya jawab Mbak Nifa aja gimana? Aduh. Aku lebih butuh nasihat nih, Mbak. Pak Heru, mana Pak Heru? Datang dong Pak Heru. Pak Heru mana ya? Tes suara Pak Heru. Kalau saya sendiri ya, ya. Oh iya, ini tentang 3 tali ikatan aplikasi hadis. Oh iya Pak. Saya lupa pernah baca tapi saya lupa di mana gitu. Itu ada di hadis Sahih semua itu, banyak tuh. Jadi Sahih semua ya. Oke. Bukhari ada, Muslim ada, Abu Daud ada, Nasai ada, Malik juga ada. Sahih semua tadi itu. Oke. Pak Heru nih mungkin bisa bantu jawab pertanyaan Mas Hadi. Saran ya. Minta saran bagi orang-orang yang belum terbiasa tahajud dan curhat sama Allah di malam hari gitu Pak Heru. Ada sarannya nggak? Kalau saya mau mangga Pak. Kalau saya pelajari dari Ustadz Nu'man itu, beliau pernah bilang di suatu kajian itu, pray Isya and sleep and go sleep gitu kan. Jadi habis sholat Isya tidur gitu ya. Tapi ini memang waktu itu saya cek ya. Jadi kan kita tidak kan kita harus selalu memahami secara utuh gitu. Kenapa Ustadz mengatakan seperti itu? Waktu itu saya cek memang kondisi di Dallas di Texas itu Ramadannya itu gini. Jadi ceritanya sholat Isya-nya itu kalau nggak salah jam 10-an malam gitu ya. Jadi terus kalau maksain taraweh gitu, maksud Ustadz Umar adalah realistik aja gitu. Jadi kalau memaksain taraweh gitu, misalnya habis 1 jam terus malah subuhnya hilang gitu, malah nggak bisa sahur gitu kan, itu kan malah celaka gitu kan. Jadi itulah kenapa ada nasihat seperti itu, karena di situasi waktu itu di Dallas, Texas memang jarak atau sholat Isya-nya udah malam gitu. Tapi poinnya kalau di Indonesia kan sebenarnya kita masih lapang ya, masih cukup waktu gitu, untuk taraweh juga masih bisa. Terus biasanya kalau kita ingin merasakan sholat malam itu ya mungkin witirnya ntar dulu gitu. Jadi kita entah 8, entah 20 selesai dulu gitu, pulang dulu karena gini, ini realitas ya. Kalau Ustadz Numan juga bilang di kajian beliau yang membahas Al-Muzammil itu juga beliau cerita tentang realitas bahwa yang seharusnya waratil Qur'ana tartila itu slow, extra slow, tapi realitasnya kalau kita ikut sholat malam yang di masjid-masjid itu malah extra speed gitu. Itu realitasnya. Jadi malah nggak mau connect tapi malah agak susah untuk connect karena saya juga pernah ikut dengan Pak Ari Ginanjar Agustian itu, beliau pernah mempelajari juga bahwa konektivitas itu bisa terjadi ketika speednya itu slow gitu. Jadi makin slow. Kalau Ustadz Nu'man bilang baca ini setiap suku kata pun tuh harus jelas gitu untuk pada saat kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an apalagi di Qiyamul Lail gitu kan. Jadi maaf nih saya juga belum tentu ini adalah solusi, tapi yang saya pegang atau yang saya jadikan nasihat untuk diri saya waktu dengerin Ustadz Nu'man ya, kalau memang nggak ada sesuatu yang penting gitu, nggak belajar Quran atau nggak misalnya ada yang urgent di kantor masih perlu di laporan disubmit dan sebagainya, itu ya udah gitu, tidur lebih awal supaya bangunnya bisa lebih cepat. Dan itu kita sendiri yang bisa mengukur kan. Kalau kita bangun jam 10 gimana gitu kan, bangunnya ya kira-kira jam berapa gitu kan, ada pola ya, ada pattern of life of sleeping pattern kita itu kan kita sendiri atau masing-masing orang sendiri yang tahu. Kalau misalnya ada yang tidur jam 11 masih bisa bangun jam 3, ya udah gitu, do it gitu kan. Ada yang seperti itu. Ada juga yang nggak bisa kalau mau tidur bangun jam 3 malam gitu kan. Itu
harus tidurnya jam 10 atau harus tidur jam 9, yaitu masing-masing sendiri yang bisa ngukur. Karena kalau menurut Ustadz, sholat malam itu tantangannya justru di tidurnya. Jadi nggak bisa kita terus, aduh aku nggak pernah sholat malam lah. Ketika habis isya masih ngapain gitu kan. Jadi pertanyaannya di situ sebenarnya. Itu yang terkait disiplin diri untuk berpikir ke depan gitu kan. Kita berpikir jauh ke depan, aku ingin sholat malam nih, aku ingin merasakan nikmatnya ayat-ayat itu. Tadi kalau Teh Hanifa bilang lebih connect, lebih kalau di malam hari itu, karena ada juga hadis yang menyebutkan bahwa waktu yang paling dekat antara Allah dan hambanya adalah memang di malam akhir ya. Ada yang bilang separuh malam terakhir atau sepertiga malam terakhir. Itu juga sahih juga tuh, ada hadisnya di Nasa'i nomor 568 sama Tirmidzi nomor 3503. Itu sahih semua. Saya udah cek juga itu hadisnya. Itu Teh kira-kira Teh. Ya, terima kasih banyak Pak Heru. Dan satu lagi, begitu ya Mas Hadi ya. Mudah-mudahan kalau misalnya Mas Hadi punya tips yang beda dari kita juga boleh ya Mas Hadi ya sharing gitu. Dan jadi keinget juga nih Mbak Nifah. Jadi tuh ya, boleh. Pas aku tuh pernah ngalamin juga momen yang sulit banget, suka skip tahajud. Terus yang dilakuin tuh sama ada komunitas, jadi kayak ada tahajud buddies gitu. Tahajud call gitu ya. Iya, tahajud call. Jadi mau gimana tuh selalu diteleponin terus, kalau nggak diangkat. Iya. Jadi kebangun juga. Jadi mungkinnya awal-awal untuk membiasakan diri harus ada yang support juga gitu ya Mbak ya, harus rame-rame gitu ya. Kita kalau misalnya mengerjakan sesuatu dengan berjamaah itu tuh semangat gitu. Terus kalau misalnya nggak mengerjakan nggak hadir sholat absen gitu ya. Saya pernah gitu ya Mbak ya, awal-awal aku hijrah aku tuh ada tahajud call kayak gitu. Jadi ketika aku nggak hadir tahajud, kita nggak absen tahajud, aku dapat hukuman, misalnya harus nyari artikel yang tentang apalah, pokoknya cari artikel gitu ya. Dan tapi di situ saya juga merasa ada malu, teman-teman banyak yang pada tahajud, aku kesiangan terus gitu ya. Di situ dari rasa jadi awalnya ya dari rasa malu gitu ya. Jadi akhirnya rajin untuk tahajud, dan di situ baru oh iya ya ternyata enak banget nih gitu ya. Sholat malamnya itu ternyata enak banget gitu. Itu awalnya tuh dari situ, ternyata dari pemantik dari teman-teman seperti itulah gitu. Dan memang ya seperti hadis yang kita itu harus berteman dengan orang-orang yang soleh gitu kan. Kalau kita memang pengen jadi diri yang baik, kita harus berteman sama orang-orang yang baik. Nah, untuk yang tentang sholat, kalau kita bahas tentang sholat tahajud, sholat malam, manfaatnya itu luar biasa banget, Mbak Faiza. Itu enak banget ya. Kalau tadi kan menguatkan jiwa gitu ya. Dan yang pernah saya alami gitu ya, itu ketika coba misalnya nih teman-teman punya perasaan atau punya inner child gitu. Ada rasa kesel sama seseorang, ada rasa benci sama orang gitu ya. Pokoknya tentang inner child misalnya ya, entah itu inner child ke orang tua, misalnya biasa kalau inner child kan ke orang tua gitu ya. Itu coba deh teman-teman tuh sholat malam gitu ya, sholat tahajud gitu ya. Itu tuh teman-teman tuh doanya itu tentang bersyukur dulu gitu ya. Karena kalau yang saya rasakan, saya punya inner child gitu ya. Tapi ketika saya pasrahkan ke Allah gitu, saya merasa gini, ini mah bukan inner child gitu ya. Justru saya tuh harus bersyukur gitu ya dengan lika-liku hidup yang sudah pernah saya alami gitu ya. Karena dengan adanya lika-liku hidup yang saya alami itu, saya jadi lebih kuat untuk menghadapi kehidupan yang keras sekarang ini gitu. Jadi ketika sholat malam itu benar-benar buat bisa untuk healing gitu. Jadi waktu itu saya doanya, ya Allah aku bersyukur gitu ya atas episode kehidupan yang pernah Engkau berikan kepada hamba gitu, kepada saya gitu ya, di waktu hamba masih kecil, di waktu usia sekian itu aku tuh runetin semua gitu Mbak. Ketika saya masih kecil, aku tuh
diginiin ketika saya sudah besar, aku diginiin gitu ya. Tapi di situ tuh aku bersyukur dulu Mbak gitu ya. Ketika bersyukur gitu ya, jadi ke orang yang sudah membuat kita sakit, kita nggak benci gitu ya. Kita nggak benci sama sekali, malah kita tuh malah berterima kasih karena sudah saya tuh berterima kasih karena sudah jadi anaknya, berterima kasih karena sudah bersama aku dalam lika-liku kehidupan itu gitu. Jadi untuk healing gitu ya, itu yang aku rasakan ada di sholat malam. Tapi sholat caranya yaitu bersyukur dulu, bersyukur atas episode kehidupan yang sudah pernah kita alami gitu. Ketika kita bersyukur, kita akan lahirlah sebuah cinta gitu. Jadi kita nggak benci ke orang yang sudah pernah membuat kita tuh sakit hati. Itu Mbak Faiza, kalau pengalaman saya ya untuk tentang penguatan hati melalui sholat malam itu seperti itu, dan itu luar biasa banget rasanya. Ya Allah, nangisnya aku bener-bener nangis. Iya, Mbak Nifa, aku tuh jadi kalau misalnya kaitan dengan agak out of context ya, yang inner child ini, kalau buat refleksi buat aku tuh, sebenarnya kalau misalnya kita ngeliat yang masa lalu tuh kaitan juga dengan kodo dan kodar, yang kadang tuh kelupaan gitu, itu bagian dari keimanan. Gitu, Mbak Nifa. Oh ya, terus ini juga yang kaitan dengan kenapa malam, aku tuh keinget juga pernah baca artikel atau nonton di YouTube ya. Jadi tuh ini kaitan juga sih dengan psikologi. Jadi waktu pas ada anjuran kan ya kalau misalnya sebelum tidur sama waktu pas bangun itu tuh hindari langsung buka HP, apalagi konsumsi berita. Karena tuh itu bakal langsung masuk ke alam bawah sadar. Iya, bener Mbak. Aku juga pernah gitu, baca gitu. Iya, dan alam bawah sadar kan sebenarnya yang paling benar-benar mempengaruhi aktivitas kita, pikiran kita secara yang tampak itu tuh sebenarnya ngontrol kan alam bawah sadar. Dan apa yang kita lakukan, persiapkan pas malam hari nih, pas sebelum tidur dan juga setelah tidur, pas bangunnya, pas bangun antara kita memilih membaca berita-berita ataupun nonton yang horor, atau nonton horor, atau justru melakukan sholat malam, itu tuh bakal berpengaruh besar juga tuh ke alam bawah sadar kita. Dari sisi psikologi dan juga otaknya. Iya. Ini ada lagi yang siapa ya? Oh, Pak Heru. Ikatan setan pertama itu lepas ketika kita bangun tidur dan ingat Allah, bukan bangun tidur dan ingat HP. Iya, Pak, betul, Pak. Aduh, kan mau update status dulu, Pak, sholat malam gitu. Alhamdulillah sholat malam gitu. Alhamdulillah bisa sholat malam. Seperti itu ya, harus diminta dari Allah. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Baik, Mangga ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin dari Dokter Andi, mungkin dari segi kesehatan, bagaimana nih tentang sholat malam? Gitu. Ada tambahan kah, Dokter Andi? Pak Heru mau ada tambahan, Pak Heru? Ya, ini ada beberapa poin yang termasuk PR juga buat story morning nih, jadi terinspirasi untuk saya ada catat. PR. Paling senang tuh kalau Tenifa dapat tambahan. Iya. Jadi pertama itu terkait ini apa namanya beyond translation ya. Kalau kita lihat di Quran terjemahan itu kan orang yang berselimut kan, Muzammil juga orang yang berselimut, Mudaththir orang yang berselimut gitu kan. Tapi kan kita jadi nanya kan, loh ini kok sama? Padahal kan yang satu Muzammil, terus surat berikutnya setelah ini ya yang surat ke-74 kan Mudaththir gitu. Kok beda gitu kan? Allah aja beda kok, ini terjemahnya kok sama sih orang berselimut. Nah, Ustaz jelasin bahwa Muzammil itu covered up, kalau Mudaththir itu wrapped up. Jadi interpretasinya beda jadinya, tertutupi sama terbungkus. Nah, bedanya apa kalau yang dijelaskan oleh Ustaz Nu'man itu Muzammil itu berselimut dengan nyaman. Terus Mudaththir itu berselimut karena gugup, karena cemas, karena takut gitu. Jadi berselimutnya beda bukan beda tipis nih, bedanya agak jauh karena yang Muzammil itu berselimut dengan nyaman karena kan kalau kita lihat sama-sama ada kumnya kan, di Al-Muzammil juga ada kum, di Mudaththir juga ada kum, tapi kalau yang di Muzammil kan kumil laila ila qalila. Jadi sholat tahajud masih nyaman, artinya masih urusan kita dengan diri sendiri sama Allah gitu kan.
Tapi ketika di Mudatsir, kum fa'andir gitu, bangun tapi terus setelah bangun terus ya tetap sholat malam juga, tapi fa'andir gitu kan, berilah peringatan. Jadi benar-benar sudah mengarah ke Rasulullah harus keluar, harus mulai berdakwah gitu kan. Jadi itu yang bikin waduh ini gimana nih, sudah harus mulai gitu kan, harus mulai keluar ya. Kayak mungkin teman-teman kemarin juga Mas Hadi ya saya tuh sebenarnya itu nggak pede dan sebagainya, tapi akhirnya beranikan diri karena ada beberapa motivating words gitu ya, dari yang balighu anni walau ayah dan seterusnya. Nah terus ekstrasul tadi sudah ya. Nah ini kenyataan yang lucu itu kadang-kadang kita dengar teman-teman kita itu, wah aku puasa tahun lalu khatam 2 kali, sekarang khatam 3 kali, atau mungkin 7 kali gitu kan. I broke my last record gitu. Jadi ini yang kenyataan yang Ustadz bahas bahwa kenyataan seperti ini agak menjauhkan kita dari spirit waratilil Qur'ana tartila yang harusnya slow gitu kan. Jadi Ustadz sendiri menasihati mau 8 rakaat kayak mau 20. Ustadz nyebutin ini nih, memang Ustadz di di kajian Muzammil memang menyebutkan mau 8 rakaat kayak mau 20 rakaat kayak pray properly man gitu kan. Salat tetap bacalah Quran dengan slow gitu kan. Dan itu mengingatkan saya pernah berkejadian ya, ada orang Arab yang dari komplek ya. Di komplek ini ada orang Arab itu, dia makmum habis sholat itu dia pulang terus kok agak tergesa-gesa gitu. Kenapa? Mau sholat lagi gitu. Karena dia itu ngerti yang dibaca tuh paham gitu, tapi ya nggak gitu. Artinya dia nggak yakin sholatnya diterima gitu dengan ngikutin imam yang bacaannya cepat gitu. Kadang ada juga hufat itu yang bacanya cepat sebagai imam bacanya justru udah pelan gitu kan, udah enak gitu buat kita yang pengen enak, pengen merasakan aliran rasa dengan ayat-ayat Al-Quran gitu kan. Tapi ada jamaah lain yang malah komplain gitu, ini bisa lebih cepat sedikit nggak sih gitu. Jadi malah aneh gitu. Nah yang menarik nih kita ini mengarah ke yang next story morning ya. Kajian Ustadz bahwa pada saat Al-Muzammil turun, ya kan, suruh baca waratilil Qur'ana tartila, itu yang dibaca berapa halaman coba? Ini yang menarik nih, karena saya juga baru ngeh nih. Kalau yang jelas Rasulullah minimal ya, Ustadz bilang minimal 2 atau 3 jam. Berdiri untuk sholat minimal 2 atau 3 jam. Tapi pada saat Al-Muzammil turun, kalau kita lihat urut-urutan turunnya Al-Quran, kan Al-Alaq pun itu nggak full kan, hanya sampai ayat kelima kan. Habis itu Al-Qalam, ya kan, nun wal qalam mimma yasturun itu kan. Terus yang ketiga ini Al-Muzammil ini. Jadi kata Ustadz nggak ada 10 halaman. Jadi yang dibaca Al-Quran yang dibaca Rasulullah yang berdiri selama 2 atau 3 jam itu nggak ada 10 halaman. Jadi bisa dibayangkan bahwa kemungkinan besarnya Rasulullah membacanya berulang-ulang. Sudah pelan, ya kan, sudah pelan, tapi diulang-ulang. Nah, Ustadz sendiri bilang, kenapa penting untuk diulang-ulang? Ini faktanya kan, bahwa pada saat itu baru 3 surah yang turun, Al-Alaq, Al-Qalam, sama Al-Muzammil. Faktanya adalah jumlah ayat yang dibaca masih kurang dari 10 halaman. Kalau dimushafkan ya, waktu itu kan belum ada mushaf, tapi kalau dimushafkan itu belum ada 10 halaman. Nah, terus berarti itu diulang-ulang. Nah, menurut Ustadz penting diulang-ulang ini supaya enter into your psyche, gitu. Masuk ke jiwa, masuk ke hati. Ustadz juga bilang run in your blood gitu kan, mengalir di dalam darah. Jadi ayat-ayat itu supaya diulang-ulang supaya mengalir di dalam darah, menjadi something, bukan something you know, bukan sesuatu yang kita tahu, tapi something that enters your heart, sesuatu yang masuk ke hati kita, bukan sekedar kita tahu tentang Al-Alaq, Al-Qalam, sama Al-Muzammil. Nah ini yang akhirnya terus, wah ini menarik nih, kita kayaknya belum ada yang membahas Al-Alaq sama Al-Qalam. Nah itu yang saya maksud, itu menarik untuk kita bahas supaya apa? Supaya kita lebih menjiwai, ya kan, awal-awal Rasulullah mulai berdakwah gitu kan. Itu seperti apa kita bisa ikut merasakan pada saat salat malam.
ketika kita sudah mempelajari ayat-ayat yang pertama turun gitu dari surah Al-Alaq, dari surah Al-Qalam, tapi ini sekarang Al-Muzammil sudah dibahas oleh Teh Fauzia, jadi sudah tinggal Al-Alaq sama Al-Qalam. Itu aja Teh. Baik, terima kasih banyak Pak Heru. Sepertinya seru banget nih bakalan seru ya di story morning-nya. Soalnya dari list yang saya catat ya itu sudah ada 13 bahasan. Lumayan keren. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berjumpa dalam program story morning ya Pak Heru ya dan teman-teman semuanya. Dan tadi Pak Heru kan aku jadi ingat ide baru ide aja kan ya yang tadi Pak Heru bilang habis Ramadan wah ini saya hatam sekian gitu. Kira-kira perlu nggak nih teman-teman kita bikin catatan tulisan tentang metamorfosa kita gitu ketika Ramadan, perubahan diri kita gitu. Kira-kira perlu nggak nih anak Indonesia bikin metamorfosa gitu? Ini mah baru spoiler aja ya Pak Heru ya teman-teman semuanya. Kalau misalnya perlu gitu ya silakan teman-teman catat ya di grup Telegram biar nanti Pak Heru langsung mengumpulkan pengurus-pengurus untuk membahas itu ya. Tapi itu jika teman-teman merasa perlu gitu ya. Jadi perubahan diri kita di Ramadan tahun ini apa nih? Kalau bagi saya Ramadan tahun ini yang sekarang itu spesial gitu ya. Beda dari yang kemarin. Kenapa? Pertama karena ada sharing subuh ini yang dimana saya men-challenge-nya diri sendiri jangan sampai saya tidur habis subuh gitu kan. Dan alhamdulillah godaan kemarin tuh godaan banyak banget sampai aku Pak Heru tolong ya dihandle dulu gini-gini. Tapi saya patahkan ya godaan itu jangan sampai ini kayaknya godaan ini. Saya harus hadir dan harus melek gitu ya. Dan rasanya ternyata ya gitu ya teman-teman semua ya ketika kita nggak tidur habis subuh dan mengikuti sharing subuh ini yang saya rasakan tuh enak banget gitu Pak Heru. Enjoy banget gitu. Itu yang saya rasakan gitu. Ya pasti apa yang teman-teman rasakan itu pasti berbeda ya dengan yang saya rasakan. Nah, bila teman-teman tertarik gitu ya merasa perlulah Mbak Nifa, Pak Heru kita bikin metamorfosa Ramadan gitu kan. Jadi setelah Ramadan perubahan diri kita tuh apa? Kalau kita tidak menulis perubahan diri kita gitu ya, kita nggak akan tahu gitu. Kita sudah berubahnya di mana, terus minus-minusnya itu di mana kita nggak tahu, dan di mana yang harus kita perbaiki kita nggak tahu, dan kenapa itu kita bisa minus, dan kalau nggak kita catat gitu ya kita akan nggak merasakan karena kita sudah sibuk dengan kegiatan-kegiatan di habis Ramadan, udah mulai kerja lagi, aktif kerja lagi, udah mulai yang ini yang itu gitu kan, dan kita udah nggak fokus dalam memperbaiki diri kita gitu ya. Oh, dari Mbak Siti. Mbak Nifa tadi menjelaskan tentang syukur. Saya jadi ngeh perasaan syukur untuk memotivasi sholat. Bentar, Mbak Siti. Untuk memotivasi sholat malam. Iya, Mbak Siti. Ini dari Mas Hadi. Mas Hadi izin partisipasi sedikit. Tadi saya dengar penjelasan Mbak Faiza, Masya Allah baru terbuka tentang tentang hal ini gitu. Jadi teringat mantas saja manusia entah dia jauh dari agama atau tidak, sering baca Quran atau tidak, tapi bisa meneteskan air mata saat membaca Al-Quran. Mungkin salah satu alasannya adalah beratnya itu. Gitu. Iya, Mas Hadi ya, terima kasih atas partisipasinya gitu. Baiklah teman-teman semuanya, Pak Heru, Mbak Faiza, semuanya gitu ya. Mbak Nifa. Oi. Sorry, tadi nanya soal itu apa? Saya baru bisa nimbrung tadi, sorry. Yang soal apa? Apa namanya tahajud dan apa pola tidur kesehatan gitu ya. Nah iya nih, gimana nih dari sudut kesehatan Pak? Jadi sebenarnya yang dicontohkan. Jadi sebenarnya pertamanya dari soal kesehatan sih kita yakin sekali bahwa yang diajarkan oleh Rasulullah yang diajarkan Allah lewat kepada Rasul gitu ya. Itu tuh cara tidurnya Rasul, cara makannya dan sebagainya itu yang secara fisiologis tuh paling bagus gitu. Cuman kadang-kadang kita tuh belum tahu
sampai sekarang tuh ada penelitian-penelitian yang udah bisa membuktikan, ada juga yang belum gitu. Nah, soal salat tahajud itu kan Rasul mencontohkan, kalau Rasul kan tidur abis Isya nggak lama terus tidur gitu kan, nanti bangun sepertiga malam terakhir gitu kan. Nah, ternyata dari penelitian itu kan, sekarang penelitian itu tentang tidur itu ada fase-fasenya, ada deep sleep, ada non rapid eye movement, rapid eye movement. Pokoknya intinya tuh sangat detail lah itu ya. Cuman intinya tuh gini katanya, ada yang dari kesimpulan itu tuh, kalau ada bahasa kata-kata yang bagusnya tuh yang bisa kita jadikan pelajaran bahwa kita biar lebih termotivasi untuk tidur lebih cepat kayak Rasul tuh, every hour of sleep before midnight is worth 2 after midnight. Jadi kalau kita tidur sejam sebelum tengah malam itu, nilainya dari sudut kualitas, dari sudut kesehatan itu, nilainya itu sama seperti 2 jam tidur sesudah midnight. Jadi kalau misalnya kita bisa tidur kayak Rasul tuh jam 8-an mungkin kan, jam 8 tidur sampai jam 1, itu kualitas tidurnya walaupun cuman 4-5 jam gitu, itu tuh seperti tidur 8 sampai 10 jam kalau kita tidurnya telat gitu. Jadi makanya dari sudut kesehatan kan Rasul tuh hampir bisa dibilang tiap malam, bahkan di Rasul tuh dikatakan diwajibkan oleh Allah untuk sholat qiyamul lail gitu. Jadi khusus buat Rasul itu kan wajib gitu. Nah itu tuh kalau tidurnya cuma sebentar, kemudian bangun sepertiga malam mungkin jam 12:30, jam 1 sampai subuh terus, itu karena kualitas tidurnya itu tuh dikatakan dari segi ilmu pengetahuan tuh yang tadi every hour of sleep before midnight is worth 2 hour after midnight. Nah itu mungkin yang kalau kita ingin secara kualitas kesehatan kita, kualitas tidur kita lebih bagus lagi, kalau misalnya banyak masalah kesehatan yang berhubungan dengan kurang tidur dan sebagainya gitu, itu yang bisa kita lakukan salah satunya tuh ikut contoh Rasul, tidurnya lebih cepat, kemudian nanti di sepertiga malam bangun itu lebih segar, lebih bagus dari segi kesehatan dan kualitas tidurnya dibandingkan kalau tidurnya telat gitu. Mungkin itu aja tambahannya sedikit, Pak. Ya, siap. Terima kasih banyak Dr. Andi. Baiklah teman-teman, ini udah jam 6.30. Bagi yang mau bertanya lagi, mangga silakan. Yang mau nambahin sharing. Ada lagi kah? Kalau nggak ada lagi, maka sharing subuh pagi ini kita tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Mbak Faiza ya, jazakallahu khairan katsiran Mbak Faiza atas sharing subuhnya pagi ini. Jazakumullah khairan buat yang sudah teman-teman ya, jadi reminder tentang sholat malam gitu ya. Dan jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir di sharing subuh Ramadan pagi ini. Semoga kita semuanya diberi kesehatan, umur panjang agar kita bisa bertemu di Ramadan di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Karena ini sudah masuk ke hari ke-26. Jadi ini benar-benar sudah di ujung banget gitu teman guys gitu. Teman-teman gitu ya, kita udah di penghujung banget, jangan kasih kendor gitu, kita gaspol gitu, jangan sampai menyesal karena kita di penghujung Ramadan kita sibuk ke mall, kita sibuk bikin kue dan sibuk dengan hal-hal yang lain gitu. Jangan sampai kita nanti menyesal ketika Ramadan sudah benar-benar meninggalkan kita. Baiklah pada teman-teman semuanya, alhamdulillah sharing subuh pagi ini sudah selesai. Dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.